Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 SD IT Alfa Izin. Kali ini kita akan belajar tentang makanan halal dan haram untuk materi fikih yang pertama. Kalian nanti akan belajar dengan Ibu Ati. Selamat belajar dan selamat menyimak. Pertama, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu semua ada aturannya dalam Islam. Aturan-aturan ini ada makanan yang halal, ada juga makanan atau minuman yang haram dalam agama Islam. Nah, makanan yang halal itu adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, yaitu segala sesuatu baik itu berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang yang pada dasarnya memang adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dan ini ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram juga karena mengandung mudorot atau bahaya bagi kehidupan manusia. Jadi di dalam Islam, sampai makanan yang kita makan pun itu diatur dengan sedemikian rupa. Hal ini juga didasarkan dalam dalil Al-Quran yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, hai kalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian, untuk syarat makanan dan minuman untuk seorang muslim adalah yang pertama, halal. Halal itu apa ya? Nah, halal bisa dilihat dari cara mendapatkannya, halal karena proses atau cara pengolahannya, dan halal karena zatnya. Artinya halal ya karena memang bahan makanan itu halal dimakan. Dan yang kedua adalah thayyib. Artinya baik bagi tubuh dan kesehatan manusia. Nah, makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, racun, pewarna untuk tekstil maksudnya, dan makanan dengan lemak berlebih dan tidak dikatakan baik atau tidak dikatakan thayyib. Nah, jadi dua syarat ini adalah ciri-ciri dari makanan halal dan baik untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Di sini berdasarkan buku paket fikih halaman 5, di situ juga tertulis jenis makanan halal dalam Islam. Di situ ada 4 kategori. Yang pertama, semua makanan yang didapatkan dengan cara yang halal dan baik seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut. Ini jenis ikan, yang jelas halal adalah jenis ikan. Untuk jenis-jenis yang lain nanti ada klasifikasi tersendiri. Kemudian yang ketiga, semua binatang ternak kecuali yang telah diharamkan dalam Islam, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, seperti contohnya adalah anjing dan babi yang keharamannya benar-benar sangat ditekankan dalam Islam. Kemudian nomor 4, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik dan dilatih untuk berburu. Nah, ini seperti misalnya seorang pemburu berburu makanan ke hutan. Nah, mereka pastinya akan membawa binatang untuk menangkap hewan buruannya. Nah, binatang yang sudah dilatih tadi, ketika dia menggigit leher binatang buruannya, maka binatang buruan tadi itu dia halal untuk dimakan oleh si pemburu tanpa harus disembelih ulang. Seperti itu. Dan makanan haram. Sebaliknya dari makanan halal tadi, untuk makanan haram adalah semua makanan dan minuman yang jelek, menjijikkan, dan tentunya membawa mudorot bagi tubuh manusia. Mudorot di sini adalah bahaya.
Ini juga termaktub dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Wa yuhillu, dan dihalalkan, lahumut thayyibat, segala yang baik bagi mereka, wa yuharrimu, dan diharamkan, 'alaihimul khaba'ith, segala sesuatu yang buruk bagi mereka. Di sini sudah jelas ya, yang baik itu halal dan yang buruk itu haram. Khaba'is di sini adalah buruk. Kemudian terakhir adalah latihan. Jadi makanan dan minuman yang haram itu sebenarnya ada jenis-jenisnya, cuma nanti akan Ibu terangkan di minggu selanjutnya. Tugas kalian kali ini adalah yang pertama, rangkumlah kembali penjelasan dalam video ini dengan bahasa kalian sendiri. Boleh kalian tulis berdasarkan apa yang Ibu tulis, boleh kalian tambahi, boleh kalian tulis ringkasannya saja. Yang penting dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang kedua, salinlah tabel di bawah ini di buku fikih kalian, buku tulis, centanglah sesuai dengan klasifikasi jenis makanannya. Misalnya contoh nomor 1, sate ayam. Ini contohnya, ini jenis makanan yang halal atau haram. Nah, di sini sate ayam adalah makanan halal, jadi Ibu centang di bagian yang halal. Kemudian ada sate belalang. Yang ketiga ada marus. Marus ini adalah darah binatang. Yang keempat sarden ikan yang kadaluarsa. Nomor 5 suike. Dan nomor 6 siomay udang. Untuk marus dan suike silahkan kalian browsing. Apakah ini, lalu kalian tentukan apakah ini halal atau haram. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama kita. Selamat belajar dari rumah dan semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.